alladzina kanu min qablihim kanu asaddu min sadda alladzina kanu min qablihim kanu asadda minhum quwwatan Dua ibu di sini. alladzina kanu min qablihim kanu asadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetap Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan, ya kan, perjalanan di bumi? Ya, mereka berjalan. Ulang lagi. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab. Apakah mereka tidak memperhatikan perjalanan di bumi? Mereka lalu memperhatikan bagaimana dia melakukan orang-orang yang terdahulu itu sebelum kamu, ya, sebelum mereka yang sekarang itu maksudnya. Sebelum mereka orang-orang lebih kuat, orang itu kuat dan banyak peninggalannya di bumi. Maka Allah mengazab mereka juga, disebabkan mereka itu maka nalahu minallahi min waqi. Mereka diazab karena mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada suatu pun yang melindungi mereka dari azab. Tidak ada yang bisa melindungi mereka dari azab. Jadi orang-orang dahulu itu dia melakukan perjalanan di bumi, dia berbuat di muka bumi ini, dan mereka itu kuat. Banyak peninggalannya, fosil-fosil yang diperhatikan, batu yang dipahat, segalanya itu. Jejak langkahnya, kakinya di atas batu, ukurannya besar-besar dan kuat-kuat, seperti peninggalan purbakala. Kuat, seperti membuat candi, ya kan?
Bayangkan saja membuat candi raksasa seperti itu, banyak setinggi-tinggi itu, dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan dia punya arsitek. Tapi sayangnya dia tetap diazab karena dia tidak memperhatikan siapa yang menciptakan kekuatan dia dan kepada siapa dia menyembah. Ini masalahnya, maka mereka itu diazab karena dosa-dosanya. Dia buat patung, dia buat candi, kemudian dia sembah candi itu sendiri. Nah, yang disembah di sana adalah didewakan Wisnu, Dewa Siwa, macam-macam. Itu orang-orang yang terdahulu. Nah, kita perhatikan tuh di peninggalan-peninggalan patung-patung, candi-candi seperti di Pulau Jawa itu banyak sekali. Daerah-daerah yang disebut dianggap sakti itulah yang disembah mereka. Oleh sebab itu mereka itu diazab karena kekafirannya terhadap Allah. Zalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru. Ulang lagi. Fakafaru. Zalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa'akhazahumullahu innahu qawiyyun shadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul lebih datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sungguh Dia maha kuat, maha keras hukumnya. Ya, memperhatikan kemusyrikan mereka itu, maka Allah mendatangkan rasul-rasul karena dia sudah musyrik ya. Orang-orang dahulu yang kuat-kuat itu yang membuat bangunan raksasa, gunung-gunung yang dipahat semuanya, dia menyembah gunung dan menyembah dewa-dewa yang ada di gunung itu. Maka rasul diutus pada orang itu, jangan kamu selalu menyembah benda-benda yang kamu anggap keramat, ya kan, benda-benda yang dianggap Tuhannya. Maka kekafiran mereka, maka Allah mengazab mereka karena kekafirannya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa, maha hukumnya. Allah maha kuat dan maha perkasa, maha keras azab.
Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Jadi Musa diutus oleh Allah dengan membawa keterangan-keterangan dengan ayat-ayat kami yang nyata. Ini berarti kaitannya dengan Fir'aun, ya kan? Fir'aun itu adalah kuat, orang yang mengaku dia dirinya Tuhan. Ana rabbakumul a'la adalah saya balik Tuhanmu. Nah, jadi kekuatannya itu digunakan untuk menyombongkan diri bahwa dia adalah yang mengatur segala sesuatu kehidupan, hidup dan mati, memiskinkan orang, membunuh orang, menyiksa orang, apa maunya, karena dia merasa dirinya kuat. Itulah namanya orang-orang yang terdahulu. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Kepada Firaun, Haman dan Qarun, lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir dan pendusta. Ya, kepada Firaun, ya kan? Haman dan Qarun. Yang berkata siapa? Mereka berkata, si Musa, si Firaun berkata juga, mereka itu penyihir yang nyata. Dibilangnya si Musa itu adalah penyihir, iya kan? Iya, yang ngomongnya si Haman dan si Qarun. Nah, enggak. Ya kepada Firaun. Kepada Firaun, si Haman dan si Qarun yang ngomong. Si Haman dan si Qarun. Si Haman dan si Qarun berkata kepada Firaun. Musa itu seorang penyihir. Nah, jadi Firaun membenarkan apa yang disampaikan oleh si Haman dan si Qarun itu. Musa itu pendusta, Musa itu penyihir. Padahal Musa itu diutus oleh Allah membawa ayat-ayatnya yang jelas, ya kan? Bukan sihir yang dibawa. Walamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qatulu alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dan mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dan orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Maka tatkala datang membawa Musa kepada mereka, si Musa membawa kebenaran kepada mereka, ya kan? Mereka berkata, bunuh anak laki-laki itu. Kenapa si Musa itu laki-laki? Bunuh anak laki-laki itu. Dan orang-orang yang beriman bersamanya si Musa itu. Dan yang boleh hidup itu hanya wanita, ya kan? Dan
Wa ma kaidul kafirina illal bidalalin. Itulah pernyataan dari orang si kafir itu yang kena kesesatannya. Nah, bahwa dia Dan laki-laki disuruh bunuh. kena laki-laki dibunuh supaya tidak ada yang akan menggantikan dia. Kalau anak laki-laki hidup, pasti dia bermasalah dengan anak laki-laki, karena anak laki-laki itu akan menggantikan kedudukannya Firaun tadi. Nah, jadi dia menganggap bahwa Firaun itu akan hidup selama-lamanya, akan berkuasa selama-lamanya. Kalau ada generasi berikutnya yang akan menggantikan dia, maka itu dihambat, bunuh laki-laki, yang hidup hanya wanita. Itulah peristiwa yang terjadi ketika zamannya Firaun. Wa qala fir'aunu Zarong. wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Dan Firaun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Ya, Firaun biar aku yang membunuh. Firaun berkata kepada Pembesar-pembesarnya. kepada menteri-menterinya lah, ya kan, biarlah aku yang akan membunuh si Musa. Jadi kita khawatir nanti agama kita, ya, kepercayaan kita diganti oleh dia, ya kan. Maka dia itu adalah orang yang akan membuat bencana di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi. Maka itu si Musa itu harus dibunuh. Itulah rencana yang dibuat oleh si Firaun bersama petinggi-petinggi pada zaman itu di Mesir, ya. Itulah masalahnya. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Jadi si Musa berkata, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu juga. Bahwa kamu tidak ngerti, tidak memahami Tuhanku dan Tuhanmu itu sama, gitu ya. Dari setiap Dari setiap orang yang menyombongkan diri. Setiap orang yang menyembah, tiap orang yang menyembahkan dia yang tidak beriman, di hari kiamat akan mendapatkan hisab. Nah, jadi si Musa itu sudah tidak memahami, tidak mau mengakui keberadaan si Firaun itu sebagai Tuhan, gitu. Padahal orang-orang yang kaumnya Firaun itu menganggap si Firaun itu adalah Tuhan. Tetapi si Musa ini beda. Si Musa itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kamu punya Tuhan juga, Firaun, ya kan? Aku berlindung hanya berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Hari perhitungan, hari kiamat nanti, hari yang dihisab.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Firaun berkata, azab itu menimpa kita. Firaun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Lagi. Si Firaun berkata nih, wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Firaun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi waqala rajulum itu berarti si Musa yang bicara, ya kan? Firaun. Ya, Firaun, ya kan? Berkatalah laki-laki itu, si laki-laki itu adalah si Musa, ya, bahwa kerajaanmu Firaun itu ya, bagaimana kalau suatu terjadi suatu bencana, ya kan, atau terjadi suatu musibah ya yang datang dari Allah, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan kerusakan-kerusakan yang seperti itu, bahwa dia hanya kan mendapatkan fasilitas saja dan tidak tahu dia siapa itu yang mengatur masalah. Ada bencana di darat dan di laut, tapi dia tidak tahu. Nah, maka terus apa lagi kata si Firaun? Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Aku hanya mengemukakan pada kamu mana yang baik. Jadi mana baik menurut si Firaun, ya kan? Baik menurut si Firaun itu adalah pandangan yang beda dengan Musa. Kalau si Firaun baik menurut dia, orang yang akan mengganggu dia, yang akan menggantikan jabatannya, dibunuh sama dia, ya kan? Tapi si Firaun pandangannya seperti itu. Orang-orang yang dibunuh sama dia itu berhak untuk hidup, ya kan? Berhak untuk hidup. Kenapa kau harus dibunuh? Kok terlalu kejam sekali? Bahwa tidak boleh anak laki-laki hidup. Padahal yang menghidup dan mematikan itu adalah Allah. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Kenapa dia kalau mengambil alih kekuasaan Allah? Itu masalahnya. Jadi Musa,
Aku hanya menyampaikan hanya yang bisa menurutku baik, tapi belum tentu baik untuk orang yang menerima. Itu masalahnya. Jadi si Firaun itu berbuat semena-mena karena pola pikirnya itu pola pikir yang dipengaruhi oleh hubud dunia, ya kan, cinta kepada dunia. Tetapi dia buta terhadap kampung akhirat. Jadi yang disampaikan oleh si Musa kepada si Firaun itu, nah, kalau terjadi misalnya gunung meletus, terjadi banjir, itu bisa enggak kamu sebagai Tuhan mengendalikan gunung, mengendalikan banjir, mengendalikan air? Kan tidak bisa. Nah, jadi dialog antara si Musa dengan si Firaun itu, si Firaun itu makanya mengatur yang ada aja, tetap ya tidak sanggup untuk melakukan itu. Jawabannya tidak ada yang benar. Jawabannya itu jawaban untuk diri pribadi sendiri. Ya qaumil. Hah? Jadi 29 ya. 30 kan. Sekarang 29. Kemarin 28 tadi. Jadi 28. Batas jam pendustaannya. Oh, nenek bacanya ini salah ini. Ulang lagi di atas baca di atas. Dan seorang yang beriman di antaranya Firaun, ya kan? Nah, Dan seseorang yang beriman di antaranya keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya kepada berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku Allah, padahal sesungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dia yang akan menanggung dosanya. Dan jika dia seorang yang benar, percaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. nah, ini yang harusnya dibaca tadi itu. Ya 28 nih, gue tadi ini ke 29. Ulang, baca lagi. Dan seorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Nah, jadi seorang laki-laki menyampaikan kepada si Firaun, ya kan? Hai Firaun, nih seandainya ada seseorang tuh menyatakan, ya kan? Seorang laki-laki datang ke Firaun, apa katanya? Jika kamu membunuh orang, katakan bahwa jika mereka membunuh banyak orang, gitu kan, rajulan itu banyak orang. Nah, dia berkata, pendusta, jika dia seorang pendusta, orang yang beriman itu berkata bahwa jika kamu membunuh, ya kan, maka Tuhannya adalah Allah, gitu ya. Maka datanglah dengan seorang itu yang membawa keterangan-keterangan. Ada kata seorang yang membawa keterangan-keterangan dari Tuhan mereka. Nah, dan jika dia pendusta yang membawa berita itu, maka
dia akan diazab, ya kan? Akan diazab. Kalau dia mendusta, tentu akan menimpa dirinya. Tapi dia benar, ya kan? Kalau dia benar membawa berita itu, pasti dia akan mendapatkan petunjuk, ya kan? Nah, terus sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Nah, jadi berita yang disampaikan oleh seseorang yang beriman, yang dekat dengan Fir'aun itu, menyampaikan informasi. Ini perlakuan yang seperti ini adalah perlakuanmu, bukan perlakuan yang datangnya dari Allah. Nah, kalau dia menyampaikan, hendaknya ditanggapi, diterima. Sebab Tuhannya itu adalah Tuhan Allah. Sebab dikatakan di atas Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kan, beritanya kan Tuhanku dan Tuhanmu juga sama. Jadi si Firaun ini menganggap dirinya Tuhan, yang menghidupkan, mematikan segala itu kerjanya. Terus satu lagi. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'auna ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasad. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa kami. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Firaun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya. Hai kaumku, ya kan? Kerajaan, ya kan? Pada hari ini kerajaan ada padamu. Pada hari ini kekuasaan atau kerajaan ada dalam, ya kan? Di muka bumi. Maka siapa yang Dengan berkuasa di bumi, tetapi siapa yang akan menolong kita? Siapa penolong kita jika Azab Allah itu. Allah itu mendatangkan Azab kepada kita, ya kan? Allah itu mendatangkan azab kepada kita. Nah, jadi kata si Firaun apa? Kata Firaun, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Mengemukakan kepadamu apa yang pandang baik saja. Jadi dia yang mengendalikan. Dan aku hanya menunjukkan Kepadamu jalan yang benar. Aku menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi si Firaun itu jawabannya tidak nyambung. Ngambang. Tidak nyambung. Kalau didatangkan oleh Allah suatu bencana, penolongnya tidak ada. Tapi dia hanya memberikan jawaban yang ngawur gitu loh. Jawaban ngawurnya itu akan memberikan pandangan kepada kamu, menunjukkan kepada kamu jalan yang baik. Tapi antisipasi kalau datang bencana tidak ada, kan tidak ada itu. Sekali lagi. Wa qala allazina amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab.
yakni seperti kebiasaan kaum Nuh atau Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka, padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Itu sama aja kaum Nuh. Belum itu ayatnya. Kita Qala mulai. allazi yata'til Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku itu khawatir atas kamu Akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. bergolongan yang bersekutu. Misal dabi qaumin Nuhin wa 'adin wa Samud walladzina min ba'dihim wa ma Allahu yuridul zulman lil ibad. Yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, dan Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka, padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Jadi seperti tadi yang dikatakan orang-orang yang beriman itu, aku khawatir, ya kan, seperti akan menimpa itu, seperti yang sudah dilakukan oleh kaum Nuh, Ad, Samud, ya kan, dan orang-orang yang sesudah mereka, dan Allah tidak menghendaki kezaliman yang kepada hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang kaum Ad, kaum Nuh, kaum Samud itu adalah orang-orang yang zalim, mengolok-olokkan Rasul, termasuklah di antaranya Fir'aun. Sadaqallahul